Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini super excited karena gue akan share gimana pengalaman gue main-main sama laptop yang satu ini, Asus ROG Zephyrus G14. Sebelum lo melanjutkan video ini, gue harus bilang walaupun laptop ini adalah laptop gaming, tapi skill gaming gue itu bisa dibilang di bawah rata-rata, bahkan cenderung buruk gitu ya. Tapi karena gue sangat aware, cerita experience main solitaire pakai RTX 2060 itu bukan satu buah cerita yang menarik. Makanya gue bakal ngobrolin si laptop yang satu ini, ROG Zephyrus G14 dari sisi yang lain aja ya. So, let's check my story out. Just for a bit. ROG Zephyrus G14 ini sebenarnya menarik perhatian gue udah lumayan lama ya. Sejak Januari lah, pas gembar-gembornya itu mulai dikeluarin. Karena emang menurut gue dia punya looks yang sangat-sangat menarik. Anime Matrix yang ada di bagian belakang laptop ini tuh emang kayak manggil-manggil untuk, "Hey Taufik, ayo beli laptopnya." Tidak scientific emang alasannya, cuman mengingat gue sendiri bukan seseorang yang biasa ngedit video di Windows. Jadi sebenarnya pembelian laptop gue pun biasanya itu terkait dengan daily task atau mungkin juga sekedar light browsing. But however, karena gue lagi megang si Zephyrus G14 ini, supaya sekalian bisa kita gedor kemampuannya, sekalian lah gue iseng coba download Premiere dan mencoba merender satu buah file yang memang sudah dipersiapkan oleh Donet Films atau Anjas Maradita, yaitu Fitmax Premiere Pro Rendering Test. Dimana ini pada dasarnya adalah file 4K 30 fps yang kebanyakan dipakai oleh banyak orang saat ini. Jadi gue mencoba merender dengan file itu dan hasilnya bisa dibilang memuaskan. Dan gue yakin kenyamanan rendering yang bisa gue dapatkan menggunakan Zephyrus G14 ini adalah akibat penggunaan AMD Ryzen Mobile 3rd Gen 4000 series yang dipakai sama laptop yang satu ini. Plus, gak cuma itu aja, dipadu-padankan dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 dengan VRAM yang gue pegang saat ini adalah 6 GB. Don't get me wrong, sebenarnya RTX 2060 ini bukanlah satu buah GPU yang bisa dibilang super powerful untuk saat ini. Cuman kalau misalkan gue harus mengorbankan sedikit dari tipe GPU yang dipakai demi kenyamanan satu buah laptop gaming yang bisa dibilang super compact dan juga portable dengan ukuran layar 14 inci ini, I have no problem at all. Oke, tadi gue sempat ngebahas di depan, sekarang gue akan ngomongin sedikit tentang Anime Matrix yang pada dasarnya dia adalah rangkaian LED yang ada di bagian belakang layar laptop ini. Dan ini menjadi satu buah hal yang sangat menarik buat gue karena bisa memberikan sentuhan personalisasi ke satu buah laptop gaming yang jadi ujung-ujungnya tidak terlihat terlalu gaming banget-bangetan. Tapi begitu lo buka laptopnya, lo akan melihat keyboardnya dengan penggunaan font bagian keyboard yang bisa dibilang ini udah ROG banget. Mumpung kita lagi ngomongin keyboard, oke, gue harus bilang kalau keyboardnya Zephyrus G14 ini enak banget. Dipakai ngetiknya empuk, travel key-nya juga menurut gue udah pas. Belum lagi secara desain juga agak sedikit unik, semisal di bagian tombol power yang sudah termasuk fingerprint sensor atau tombol spacebar yang cutting-nya juga berbeda lah dibandingin spacebar pada umumnya. Tapi ada tapinya di sini buat lo yang membeli Zephyrus G14 yang warna putih ini, nggak ada salahnya lo memilih menggantikan backlit-nya. Karena begitu backlit-nya nyala, sama-sama huruf dan juga angka itu malah jadi nggak kelihatan, jadi blur karena terlihat kurang terang. Layarnya gimana? Dengan ukuran layar 14 inci, ROG Zephyrus G14 yang gue pegang ini punya resolusi 1080 aja emang, tapi datang dengan refresh rate 120 Hz. I'm happy with that. Kalau lo emang perlu yang resolusinya lebih tinggi lagi, lo bisa mendapatkannya. Catatannya refresh rate-nya dengan resolusi yang lebih tinggi itu hanya 60 Hz. Ya ditimbang-timbang lah, jadi baiknya lo lebih suka yang mana? Refresh rate tinggi atau yang resolusinya lebih tinggi? Silahkan dipertimbangkan. Gue kalau misalkan emang lo milihnya buat pakai main game, pakai yang 1080 aja, tapi 120 Hz. Buat lo yang pengen beli laptop ini dengan alasan content creation, ROG Zephyrus G14 ini sudah memiliki sertifikasi Pantone Validated, dan menurut data yang gue pegang, reproduksi sRGB-nya sudah up to 100%. Oke, gue nggak akan bohong di sini, untuk varian ROG Zephyrus G14 yang gue pegang ini bisa dibilang top of the line, dengan SSD 1TB, terus juga memorinya internally itu 16 GB,
8GB plus 8GB onboard. Dan untuk otaknya sendiri, sempat tadi gue bilang menggunakan AMD 3rd Gen 4000 series, lebih tepatnya adalah AMD Ryzen 9 4900HS. Kalau diukur menggunakan Cinebench, gue bisa dapat angka lebih dari 4000. Tapi yang gue dapat screenshotnya, ini adalah uji coba Cinebench kedua gue, yaitu 3983. Dan kalau diukur menggunakan Geekbench, angka yang gue dapat untuk single core-nya 1180 dan untuk multi core-nya itu 7233. Jadi sebenarnya kalau pengen diajak kerja berat, sebenarnya Zephyrus G14 ini bisa dibilang udah ready banget. Either itu untuk main game atau mungkin untuk lo yang pengen bikin konten lah menggunakan laptop yang satu ini. Untuk masalah internal cooling sendiri, Zephyrus G14 ini bisa dibilang sudah cukup handal. Tapi catatannya adalah di saat gue lagi ngereset laptop ini dan ngeliat videonya Dev2D, ternyata disitu dikasih tahu kalau misalkan kipasnya itu ada yang nembak ke atas dekat ke arah layar. Dan ini nggak ada bukti saintifik sih akan mengakibatkan sesuatu ke layar apa enggak. But however, gue memilih untuk memberitahu hal ini di depan karena ya mungkin lo merasa tiba-tiba kok ada bagian panas di sana, ya memang pembuangannya ada yang ke situ. Untuk masalah port sendiri, Zephyrus G14 ini punya 2 port USB Type-C, punya 2 port USB biasa, ada headphone port dan juga ada power port. Untuk speakernya sendiri, ini bisa dibilang suaranya loud, tapi memang bukan kualitas speaker yang terbaik. But kalau emang lo nyari suara yang menggelegar dan besar, ya laptop ini bisa memberikan lo suara yang seperti itu. Dan itu dia obrolan kita tentang Asus ROG Zephyrus G14 kali ini. Kalau ada satu atau dua hal yang pengen lo tahu lebih banyak tentang laptop ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kalaupun gue nggak bisa jawab, gue sangat berharap ada teman-teman lain yang mungkin lebih ngerti secara teknikal dibandingin gue membantu menjawab. Yes, gue banyak bercerita, tapi gue juga dari sisi teknis bukan yang paling ngerti semuanya. That's why kita belajar sama-sama bareng di sini, and that's why I love this community. Anyway, kalau lo mendapatkan satu atau dua hal dari video ini, silahkan hit like, dan juga jangan lupa klik subscribe, nyalain notifikasinya untuk mendapatkan lebih banyak video tentang teknologi. See you on the next one. Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum. Skadush.